memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak semua? Sebelumnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu untuk hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Evan, Sarin, sama David. Kenapa mereka ini? Sakit. Oke, sakit ya, kita doakan semoga Evan, Sarif, dan David lekas sehat sehingga bisa berkumpul lagi di 10.9 mengikuti pembelajaran seperti biasa. Coba sudah dikeluarkan semua bukunya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari banyak hal, yaitu mengenai besaran dan satuan, kemudian jenis-jenis alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur besaran. Apakah kamu masih ingat definisi dari besaran, definisi dari satuan, kemudian jenis-jenis besaran, dan bagaimana cara mengukur besaran tersebut? Masih ya? Masih. Oke, ya. Sekarang yang masih ingat definisi dari besaran dan satuan, silakan. Mbak Arina, coba apa definisinya? Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki ukuran dan satuan, sedangkan satuan sendiri adalah ukuran dari suatu besaran. Contohnya misal besaran panjang memiliki satuan cm, besaran massa memiliki satuan kilogram. Oke, betul sekali. Dan kemarin kita juga sudah mempelajari mengenai jenis-jenis besaran, yaitu ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Ada yang masih ingat apa definisinya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Mbak Naira. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya itu telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lainnya. Kalau besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Oke, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Betul sekali. Kemudian kemarin juga ada yang namanya besaran pokok, dan di situ ada 7 jenis besaran pokok macam-macamnya. Masih ingat? Masih. Ya, yang mau menyebutkan silakan. Ya, Mbak Rifa, silakan. Yang pertama adalah panjang, kedua massa, ketiga ada waktu, keempat kuat arus, 5 ada intensitas cahaya, 6 suhu, dan 7 jumlah zat. Oke, betul sekali. Ada 7 ya. Dan yang terakhir kemarin kamu juga sudah mempelajari tuh beberapa alat ukur yang bisa kamu gunakan untuk mengukur suatu besaran. Coba Besari mau lihat siapa yang masih ingat. Ya, silakan Mas Mesilo. Beberapa alat ukur yang saya ketahui itu ya, untuk mengukur panjang ada mistar, untuk mengukur massa ada neraca, mengukur kuat arus listrik ada ampermeter, mengukur intensitas cahaya ada lumsmeter, mengukur suhu termometer. Oke, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengukuran fisika menggunakan jangka sorong dan mikrometer skru. Oke. Coba kamu perhatikan yang ada di layar itu. Gambar apakah itu? Baut. Ya? Mur. Oke, baut dan mur. Apa sih hubungannya nanti dalam fisika ini? Jadi
Kalian pastinya sehari-hari tidak asing dengan yang namanya baut dan mur. Bahwasanya baut dan mur ini berfungsi untuk menyatukan dua buah komponen alat secara tidak permanen. Sehingga ketika nanti kedua alat tersebut perlu dipisahkan, kedua komponen tersebut tidak akan mudah dipisahkan tanpa mengalami kerusakan. Biasanya di sini sebelum dipasangkan pada komponen alat, baut dan mur ini diukur terlebih dahulu dan dipastikan ukurannya sesuai dengan komponen-komponen yang akan disatukan. Supaya apa? Supaya alat tersebut tidak mengalami kerusakan. Nah, tahukah kamu kira-kira alat ukur apa yang dapat kita gunakan untuk mengukur baut dan mur? Jaba sorong dan mikrometer. Oke, jaba sorong dan mikrometer. Nah, bagaimana cara mengukurnya akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Adapun manfaat pembelajaran apabila nanti kalian secara sungguh-sungguh mempelajari pertemuan kali ini, kalian tentunya dapat menjelaskan tentang macam-macam alat ukur panjang. Kemudian kalian juga dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan alat ukur panjang, terlebih jama sorong dan mikrometer skru. Kemudian kalian juga akan dapat menuliskan hasil pengukurannya itu seperti apa, gitu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan diskusi kelompok. Nanti kalian dapat menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat ukur panjang, jangkau sorong dan mikrometer skru. Kemudian melalui kegiatan praktikum, kalian juga dapat melakukan pengukuran menggunakan alat ukur panjang secara teliti. Nah, coba untuk mengetahui pemahaman awal kalian, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu, di mana pretest kali ini nanti kita pretest berbasis dengan kertas. Ya, nanti yang absennya atau namanya Ibu panggil, silakan kalian angkat tangan, saya berikan kertas dulu. Gitu ya. Siap Bu. Ainun Nasia. Oke. Alfian Dika. Oke. Kemudian Arya. Oke. Nah, baiklah. Masing-masing siswa sudah menerima lembar kertasnya ya. Cara bermainnya nanti Ibu tayangkan soalnya pada layar. Kemudian di situ ada opsinya, pilihannya A, B, C, D. Kamu nanti angkat jawabanmu seperti ini, oke? Diangkat, misal kamu jawaban A, berarti yang atas adalah A. Nanti kamu angkat seperti ini, gitu ya? Oke, siap? Halo, siap? Nomor 1. Alat ukur panjang adalah yang belakang nanti agak itu ya, agak ke atas biar kelihatan semua. Jadi yang depan nanti ke bawah agak diselo, bisa diperlihatkan jawabannya. Oke. Yang belakang nanti agak tinggian biar kelihatan. Ya. Yang belakang. Oke. Kita lanjutkan. Pertanyaan kedua, siap? Siap. Lanjut pertanyaan nomor 2. Mengukur adalah yang depan agak pendek, tidak apa-apa. Jadi yang belakang nanti oke. Akhirnya tertinggi
Ahmad. Oh, Yang sama. Hah? Oh, ini sama semua berarti Yang kalian kedua. pinter-pinter itu. Nah, nilainya pinter semua, pinter-pinter semua. Nah. Masih pada semangat? Kalau masih pada semangat, kita semangat terlebih dahulu biar kalian tambah semangat lagi. Tepuk semangat. Silakan lagi, Mbak. Gak ada yang ngantuk ya? Gak ada, oke, baiklah. Kita lanjutkan. Coba sekarang kalian perhatikan yang ada di layar. Pemirsa, puluhan baut di jembatan Cipendawa Rawalubu, Kota Bekasi, Jawa Barat hilang dicuri. Akibatnya struktur jembatan amblas hingga sangat membahayakan pengendara yang melintas. Oke, sudah pada menyaksikan semua ya videonya? Kira-kira informasi apa yang kalian peroleh dari tayangan video tersebut? Pencurian. Oke, pencurian jembatan sehingga mengakibatkan kemudian selain itu informasi apa yang kalian peroleh? Oke, betul bahwasanya ketika jembatan itu amblas akan membahayakan orang yang lewat. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya jembatan tidak amblas lagi? Kemudian alat apa yang dapat kalian gunakan untuk mengukur baut? Dan bagaimana cara mengukurnya akan kalian selesaikan dalam diskusi kelompok. Dan kalian juga nantinya akan melakukan mengukur baut dan mur. Gitu ya? Iya. Sekarang silahkan kalian bisa berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, baiklah, sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu kepada masing-masing kelompok sebelum kalian mendiskusikannya. Nah, masing-masing kelompok sudah menerima LKPD-nya semua. Kalau sudah, bisa kalian tulis kelompok dan anggota kelompok. Sedangkan perwakilan dari kelompok yang lainnya bisa mengambil alat dan bahan yang ada di meja depan. Nah, kalian nanti silakan diskusikan yang ada di LKPD itu dan apa sih gunanya kertas ini. Kamu nanti bisa menuliskan hasil kerja kelompok kamu di sini dan nantinya ini nanti akan kalian presentasikan ke depan teman-teman kalian ya. Kemudian Bu, apa saja yang ditulis dalam kertas ini? Yang pertama, judul, kemudian tujuan percobaannya, kemudian langkah kerjanya seperti apa, setelah itu hasil pengamatannya, dan yang terakhir kesimpulan. Tadi
bisa mencari referensi baik dari buku paket, kemudian dari internet, dari YouTube maupun dari virtual lab dan yang lainnya. Kamu bisa mencari referensi tambahan di sini. Saat kalian diskusi, Ibu juga akan menilai keterampilan kalian dalam berdiskusi kelompok, bagaimana keaktifannya, seperti apa. Akan saya nilai semua ya. Keaktifannya bagaimana, kemandiriannya bagaimana. Bisa terjadi yang tidak agar tidak mudah Kalau sudah selesai bisa maju presentasi ke depan. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Oke, ya sudah selesai. Oke, kita persilakan dulu Mbak Mesya untuk presentasi ke depan. Yang lainnya coba diperhatikan dulu. Dari kelompok 3, kelompoknya Mbak Mesya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan praktiknya. Oke, coba fokus ke depan dulu semua. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya izin untuk presentasi terlebih dahulu. Sebelum kita memulai, ada yang masih suka stalking mantan nggak di sini? Yuk simpan dulu HP-nya biar fokus presentasi, bukan dengan dia yang telah menyakiti. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Mesya nomor Tiwi dari nomor urut 21. Saya Kayla Tisana Melili dari nomor urut 15. Saya Yonatan Ariel Maison Gunawan, absen 3 kelas. Saya Rizaldi Permana dari PSI 26. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizal. Pengukuran baut menggunakan jangka sorot dan mikrometer. Pertama, tujuan percobaan. Tujuannya yaitu tujuan dibukannya percobaan ini agar siswa atau siswi mengetahui bagaimana cara menggunakan jangka sorot dan mikrometer skrup. Dengan kegiatan pengukuran baut yang dilakukan membandingkan dan pengukuran baut menggunakan jangka sorot dan mikrometer skrup. Yang kedua adalah kerja. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Pertama, siapkan alat dan bahan yaitu jangka sorong dan baut. Yang kedua, buka pengencang pada jangka sorong, kemudian masukkan baut pada sela-selanya. Kemudian rapatkan dan lihat pada skala utama dan skala non-noise-nya berapa, kemudian dihitung. Yang kedua, pada mikrometer skrup juga
juga sama. Pertama, siapkan alatnya berupa mikrometer skrup dan baut. Kemudian buka pengencangnya, masukkan baut melalui sela-sela yang di tengahnya itu. Yang ketiga ada hasil pengamatan. Yang pertama hasil pengamatan dari baut heksagonal. Panjang baut heksagonal sendiri yaitu 15 mm. Diameter ulir atau milimeter yang diukur dari jangka sorong yaitu 0,12 mm. Sedangkan yang diukur dari mikrometer skrup yaitu 5,3 mm. Lebar kepala baut heksagonal sendiri yaitu yang diukur dari jangka sorong 0,17 mm. Yang diukur dari mikrometer skrup 10,48 mm. Yang kedua ada baut JP. Panjang baut JP sendiri yaitu 20 mm. Diameter ulir atau milimeter, jangka sorong yaitu 0,11 mm dan yang diukur dari mikrometer skop yaitu 10,41 mm. Lebar kepala baut JP yaitu yang diukur dari jangka sorong 0,13 mm dan mikrometer skop 15,31 mm. Yang ketiga ada baut JP atau payung. Yang panjang baut JP atau payung sendiri yaitu 25 mm. Diameter ulirnya dari jangka sorong yaitu 0,5 mm, mikrometer skrup 5,36 mm, dan lebar kepala baut payung yaitu jangka sorongnya 1,47 mm dan mikrometer skupnya 10,36 mm. Yang keempat ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan kali ini adalah kita dapat mengetahui cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup serta cara menghitungnya. Juga dapat membandingkan hasil pengukurannya melalui tabel hasil pengamatan yang telah kita buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kita. Tadi kan sudah dijelaskan dan sudah disampaikan bahwa mikrometer skrup memiliki kelebihan yaitu memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan jangka sorong. Nah, apakah mikrometer skrup memiliki kelemahan? Jika ada, boleh dijelaskan? Oke, jadi kelemahan mikrometer skrup adalah jarak pengukurannya yang pendek, yakni hanya 25 mm saja. Baik, Insya, terima kasih. Adakah yang ingin bertanya lagi? Silakan Anissa. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa mikrometer skrup memiliki kelebihan yaitu tingkat keakuratannya lebih tinggi. Kenapa jangka sorong tingkat keakuratannya lebih rendah daripada mikrometer skrup? Karena mikrometer skrup adalah alat yang paling utama untuk mengukur ketebalan sebuah benda. Mikrometer skrup punya tingkat presisi 10 kali lipat dari jangka sorong. Misalnya, jangka sorong biasa akan memiliki resolusi 0,01 mm atau 0,0005 mm, sedangkan mikrometer dengan spesifikasi serupa akan memiliki resolusi 0,001 mm atau 0,0005 mm. Oke, terima kasih. Jadi sesi tanya jawab dicukupkan sampai di sini. Sebelum itu kita punya satu pantun nih. Pantunnya yaitu ada virus muncul di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian bisa kembali ke posisi semula, ya. Dan alat dan bahannya mungkin bisa dikembalikan ke tempat semula. Ya, silakan. Dikembali dulu perwakilan kelompok jangka sorong mikrometer skrup dan baut bisa segera dikumpulkan dulu. Ya, silakan. Yang kami dulu bisa dikumpulkan di depan sini, silakan.
jangka sorong dan mikrometer sekrup itu dia memiliki perbedaan, yaitu yang pertama pada tingkat ketelitian. Berapa tingkat ketelitian dari jangka sorong? 0,01 cm, sedangkan untuk mikrometer sekrup 0,01 mm. Gitu ya. Baiklah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, Ibu ada post test ya. Saya kirimkan ke grup Telegram. Nanti bisa kalian kerjakan terlebih dahulu di grup Telegram. Saya kirimkan. Baiklah, udah selesai semua ya. Ya. Oke, selesai semua. Ya. Kalau nilainya lumayan bagus di sini, rata-ratanya adalah 82,2. Berarti kalian secara garis besar sudah memahami materi pada pertemuan hari ini, ya? Sekarang Ibu mau mengetahui bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini dan apa saja yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini dan target kedepannya itu seperti apa? Oke ya, bisa ya? Cukup sampel aja mungkin. Yang kelompok sini bisa menuliskan apa yang kamu pelajari pada hari ini. Dituliskan ya. Apa yang kalian pelajari hari ini bisa kamu tuliskan di sini. Yang sudah nanti bisa ditambahkan di sini berdasarkan segitiga ujian. Kalau sudah bisa ditambahkan ke depan. Ada yang mau membacakan hasil refleksinya? Iya, bakal dia silakan. Setelah pembelajaran hari ini, saya mampu untuk berdiskusi dengan lebih baik lagi. Selain itu, lebih berani untuk mengutarakan pendapat atau argumen yang saya miliki. Kemudian memahami tentang apa? Yang saya pelajari hari ini adalah tentang bagaimana cara menghitung jangka sorong dan mikrometer. Kemudian bagaimana perasaannya? Perasaan saya dalam mempelajari materi ini sangat senang, bisa lebih dalam mengetahui dan menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Dan target kedepannya? Target saya berikutnya adalah saya akan selalu menambah wawasan saya dari berbagai referensi. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Berhubung waktunya sudah habis ya, silakan nanti kalian di rumah bisa mempelajari